Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali di channel kami AW Family dengan saya Singgi Widi Pratomo. Guys, dimana pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan curhat-curhat rekan-rekan, khususnya teman-teman yang mungkin saat ini sedang ada banyak permasalahan dalam keluarganya. Ya, kita semua tahu setiap orang hidup itu pasti punya permasalahan. Tidak ada, setiap individu itu tidak punya masalah, pasti ada masalah. Cuman bagaimana caranya kita bisa memanajemen masalah itu sehingga masalah yang besar bisa kita ringankan dan yang masalah yang ringan bisa kita hilangkan. Konsepnya cuma itu aja sih sebenarnya. Nah, kebetulan background saya, basic saya sebagai seorang dokter, dan kesehariannya setiap harinya memang bekerja di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya yang hampir setiap hari melaksanakan asesmen dan konseling terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Dan dari situ banyak sekali saya temukan permasalahan-permasalahan sosial lainnya, bukan hanya permasalahan-permasalahan narkotika. Nah, belajar dari itu, saya terus mengembangkan diri, saya belajar mekanisme-mekanisme manajemen kehidupan sebagai salah satu upaya manajemen terapi dalam mengubah perilaku dan mental anak-anak, orang-orang yang menjadi penyalahgunaan narkotika. Dan dari itu saya bisa menerapkan hal-hal tersebut kepada pasien-pasien saya di tempat praktek pribadi saya yang memang ada masalah dalam kehidupannya tetapi tidak ada hubungannya dengan narkotika. Dan yang paling sering biasanya orang tua atau teman sejawat atau teman-teman saya datang berkonsultasi terkait dengan permasalahan putra-putrinya yang bermasalah dengan penggunaan handphone atau gadget dan sebagainya. Karena memang kita tahu sahabat bahwa dalam dunia digitalisasi ini, di era globalisasi ini, perkembangan dunia teknologi sangat pesat sekali. Dengan adanya handphone, dengan adanya media sosial, seolah-olah semua informasi yang ada di dunia ini berada dalam genggaman kita. Nah, tergantung dari kita ini mau memanfaatkan fasilitas yang ada ini atau kita terlena dengan fasilitas yang ada. Semuanya tergantung dari kita. Memang sejatinya yang menentukan nasib masa depan kita adalah diri kita sendiri. Orang tua, keluarga, guru sebagai fasilitator. Hal semacam itu bukan cuma terjadi pada keluarga di sana. Anak-anak saya pun juga sempat punya bermasalah dengan handphone. Sehingga istri saya, mbahnya juga kadang-kadang komplain terkait dengan permasalahan handphone yang sering sekali digunakan oleh anak-anak kami. Itu. Nah, berawal dari itulah saya akhirnya belajar bagaimana caranya anak ini tidak ketergantungan dengan penggunaan HP. Tidak ketergantungan dengan permainan game online, tidak ketergantungan dengan gadget yang setiap hari hidup bersandingan, hidup bersama. Karena di era saat ini mustahil lah, sangat tidak mungkin kalau kita ini tidak berhidup berdampingan dengan dunia digital. Dan kita pun kadang-kadang juga tanpa kita sadari kita juga sangat terkait, sangat terikat dengan dunia-dunia yang seperti itu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana caranya kita memanajemen. Mungkin kalau kita sendiri bisalah melakukannya, tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Sehingga karena asiknya dengan menggunakan handphone dan menggunakan gadget,
Kalau saat berkumpul dalam rumah, kita bahkan jarang saling ngobrol, jarang saling menyapa, karena sibuk dengan handphonenya masing-masing. Sehingga yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Nah, komunikasi keadaan yang seperti itu sebenarnya kurang sehat dalam kehidupan dalam berumah tangga. Karena apa? Harta warisan yang paling berharga di dunia ini adalah keluarga, dan tentunya anak turun kita. Itulah harta yang paling berharga. Setiap orang tua pasti ingin selalu anaknya menjadi orang yang sukses, orang yang berkualitas, yang bisa dibanggakan, yang bisa mengangkat harkat dan martabat serta derajat orang tua dan keluarga. Semua orang tua pasti akan punya cita-cita seperti itu. Tapi cita-cita ini tidak mungkin bisa berjalan dengan mulus. Semuanya pasti ada geronjalan-geronjalan. Dan untuk bisa mencapai jalan yang mulus itu, tentunya kita harus berusaha dan berdoa. Nah, kembali lagi kepada permasalahan yang sering dicurhati oleh teman-teman terkait dengan adiksi atau ketergantungan atau kecanduan handphone. Bagaimana sih caranya? Nah, memang kalau lebih jelasnya itu ada tahapan-tahapannya, tahapan konseling dan asesmen, ada pengukuran kualitas kehidupan dan sebagainya. Yang saya terapkan kepada pasien-pasien saya, begitu kita mendapatkan pasien dengan permasalahan, kalau di kantor kan permasalahan narkotika ya, tapi kalau di tempat praktek kebanyakan permasalahan perilaku, permasalahan yang paling banyak adalah kecanduan gadget atau handphone. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan melakukan yang namanya WHO-QL. WHO-QL ini merupakan sebuah instrumen untuk mengukur kualitas kehidupan setiap orang. WHO-QL ini sebenarnya bisa kita terapkan dalam segala lini kehidupan. Tidak hanya masalah narkotika saja. Salah satunya adalah permasalahan terkait dengan adiksi handphone atau gadget tersebut. Pada pertemuan pertama, saya akan mengukur kualitas kehidupan si pasien ini. Bagaimana kualitas kehidupannya? Apakah sangat buruk, baik, biasa, atau sangat baik? Nah, nantinya endingnya, output atau outputnya itu adalah di akhir konseling beberapa kali itu ada peningkatan WHO-QL, ada peningkatan kualitas kehidupannya, itu outputnya. Outcome-nya adalah dia bisa pulih dan bisa produktif. Nah, tentunya setiap orang itu permasalahannya berbeda-beda. Apabila yang datang ke kami itu adalah pasien dengan adiksi HP, selain kita melakukan WHO-QL, kita akan melihat akar permasalahannya pertama. Karena seorang kecanduan, seorang adiksi, itu pasti ada penyebabnya. Adiksi atau kecanduan itu adalah kita tidak bisa lepas dari suatu zat atau barang. Apabila kita tidak menggunakan barang atau zat itu, ada yang kurang dalam diri kita. Itu artinya kita sudah mulai ketergantungan. Contoh handphone. Kita merasa nyaman dengan HP. Kita merasa nikmat dengan menggunakan HP dan menggunakan media sosial. Apabila HP tersebut ketinggalan di rumah umpamanya. Ketinggalan di rumah karena lupa kita bawa, hidup kita jadi gelisah. Hidup kita merasa tidak nyaman, hidup kita ada yang kurang. Nah, ini merupakan gejala menuju ke adiksi atau kecanduan. Tentunya kita harus bisa melihat hal semacam itu. Yang seharusnya tanpa menggunakan itu pun kita biasa-biasa aja seharusnya. Tapi orang yang adiksi atau kecanduan itu merasa tidak nyaman jika dia tidak berdekatan atau tidak memakai zat atau membawa barang tersebut. Nah, kemudian setelah kita gali akar permasalahannya, apa sih penyebabnya? Bisa jadi seorang anak menjadi kecanduan HP berawal mula dari fasilitas yang diberikan oleh orang tua. Bisa jadi mungkin waktu dia tuh masih TK atau PAUD ya mungkin ya, supaya anaknya tidak nangis, tidak sering keluar rumah atau main, orang tua kadang-kadang meminjamkan HP-nya atau bahkan membelikan HP-nya. Itu sehingga anak itu anteng di rumah, tapi dia merasa nyaman.
Nah, karena merasa nyaman dengan dunianya dia, dunia digitalnya, sehingga komunikasi dengan orang tua kadang-kadang terhambat atau tersumbat. Nah, baru setelah berapa lama, setelah komunikasi tersumbat, komunikasi terhambat, anak lebih nyaman menggunakan HP daripada belajar, dinasihati, diperingati sama orang tua, justru dia tuh melawan, atau menentang. Kalau diambil HP-nya dia marah-marah, baru orang tua akan merasakan, wah ada masalah ini dengan anak saya. Baru kemudian dia akan datang ke dokter atau psikolog atau psikiater. Anak dengan ketergantungan HP belum tentu dia gangguan jiwa, belum tentu. Memang dia dalam kondisi nyaman aja dalam menggunakan gadgetnya tersebut. Nah, setelah kita menggali akar permasalahannya, baru kita akan melakukan yang namanya manajemen terapi. Kita uraikan benang kusut tersebut. Permasalahannya apa? Dan itu tentunya perlu kerjasama. Kerjasama antara seorang anak dan orang tuanya atau anggota keluarga yang ada di rumah tersebut. Tidak mungkin permasalahan seperti itu diselesaikan oleh anak saja. Tidak mungkin. Ibarat kata gini, perjalanan kita katakanlah dari Surabaya mau ke Jogja umpamanya. Kalau kita bersikap pasif, perjalanan tersebut akan terasa jauh. Namun kalau kita bersifat aktif, katakanlah kita mungkin bercanda, bergurau bersama, ngobrol, nah perjalanan itu bisa terasa lebih cepat. Atau mungkin tidak terasa, tiba-tiba nyampe aja. Kenapa? Karena aktif, tidak pasif. Begitu juga dengan permasalahan itu, dan permasalahan adiksi. Adiksi HP pada anak tidak bisa hanya diselesaikan oleh anak tersebut. Harus ada campur tangan kerjasama dengan orang tua. Nah, disitulah salah satu yang sering saya coba terapkan adalah komunikasi dan komitmen. Contoh, ya kan? Katakanlah, ini contoh saja ya. Kedua anak saya dan istri. Mungkin saya melihat ada penggunaan HP yang berlebihan kepada kedua anak saya. Sehingga mungkin belajarnya dia yang awalnya 2 jam, sekarang hanya 30 menit. Sehingga mungkin saya merasa itu adalah merupakan sebuah masalah. Akhirnya saya ajak ngobrol berempat. Saya, istri saya, dan kedua anak saya. Saya ajak ngobrol berempat. Kebetulan anak saya yang nomor 1 itu berkacamata sekarang. Saya tanya ke anak saya yang nomor 1, Mas, bagaimana dengan kacamata? Mengganggu enggak? Dia akan bicara, iya, mengganggu. Apa mengganggunya? Kalau saya itu pakai kacamata, terasa berat sini saya. Tapi kalau saya nggak pakai kacamata, saya nggak bisa melihat dengan jelas. Terus saya tanya lagi, lah penyebabnya apa ya kira-kira? Iya ya, penyebabnya karena mungkin saya keseringan pakai HP. Ya bukan mungkin lagi, itu salah satu penyebabnya, saya bilang gitu. Nah, kalau menurut Mas kira-kira pakai HP bermasalah nggak kalau terlalu lama? Iya ya, bermasalah. Kita ajak mereka itu berlogika. Kita gunakan fungsi kognitif seorang anak untuk berpikir. Karena konseling itu adalah kita bukan menuturi, kita bukan mendulang, tapi kita mengajak family group terapi itu sama-sama berpikir sehingga dia sadar ada permasalahannya, sehingga kita punya komitmen untuk menyelesaikannya dan itu dipatuhi. Itu. Nah, akhirnya saya lanjutkan, kebetulan anak saya yang nomor 1 itu kelas 6 SD. Usianya 11, besok insya Allah mungkin 12 tahun. Akhirnya saya tanyakan lagi, berarti efek dari penggunaan HP yang berlebihan itu bisa mengakibatkan matamu kabur. Matamu tidak bisa menjelaskan dan rusak. Iya ya. Berarti itu positif apa negatif kalau berlebihan pakai HP? Ya negatif. Oke, sekarang kamu inginkan apa? Ya saya ingin min saya ini tidak bertambah. Walaupun sebenarnya dia itu di laser pun juga bisa sebenarnya, cuman itu bukan solusi yang cepat. Solusinya apa? Kita mencari solusi bagaimana dia tidak menggunakan HP. Begitu juga dengan si adik. Kita tinggal menerangkan, lah adik ini kebetulan kelas 1 SD. Nah, ini contohnya Mas sering menggunakan HP, efeknya adalah dia pakai kacamata saat ini. Adik mau seperti itu? Enggak mau ya?
Oke, kalau nggak mau, bagaimana kalau kita seharian nggak pakai HP? Pasti semuanya kan protes. Jangan. Kenapa? Karena ada tugas dari sekolah. Karena saya pun, istri pun mungkin juga keberatan ya kalau seandainya seharian nggak pakai HP, karena harus menghubungi teman-teman di kantor, ada komunikasi di antar pekerjaan kita. Yaudah kalau gitu kita buat kesepakatan. Bagaimana kalau saat kita makan bersama tidak boleh mainan HP. Kalau ada yang mainan HP, maka tidak boleh makan. Dia tuh kesukaannya apa, kebetulan anak saya tuh kesukaannya es krim. Tidak boleh makan es krim selama 1 bulan. Mau nggak? Mikirannya sepakat mereka. Oh ya, sepakat. Berarti kalau kita saat makan malam bersama tidak boleh main HP. Kalau ada yang main HP, berarti yang main HP itu tidak boleh makan es krim selama 1 bulan. Oke, sepakat. Terus yang kedua, saat jam 6 sampai jam 8, saat mengaji, ya kan? Kan kebetulan kita itu ngajinya les privat. Les privat, ya kan? Di saat kakak itu ngaji, si adik nggak boleh mainan HP. Di saat adik mengaji, kakak nggak boleh mainan HP. Itu berlangsung jam 6 sampai jam 8. Sepakat gak seperti itu? Kenapa? Kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati. Memang ini sudah keinginan kita di saat jam-jam produktif, jam belajar, jam ibadah, jam 6 sampai jam 8 sore, kita memang punya keinginan untuk tidak menggunakan HP maupun menyalakan televisi. Kita fokus untuk beribadah, dan kita fokus untuk berkomunikasi antar keluarga. Akhirnya kita sepakati, oke, kita sepakat jam 6 sampai jam 8 tidak boleh menggunakan HP. Jika ada yang melanggar, maka sanksinya adalah harus membersihkan rumah, nyapu, bersihin tempat tidur, ngepel pada hari itu. Gimana, sepakat? Sepakat ya. Akhirnya seiring dengan perkembangan waktu, nah selang 1 bulan, pas saat makan, si adik kelupaan dia, karena asik mungkin nggak tahu lihat video apa saat makan. Memang kita sengaja kan, dia saat didulang sama bundanya dia masih menggunakan HP. Akhirnya kita tegur, Dek, janjinya apa kalau pas makan gimana? Oh ya, lupa saya. Nah, karena dia melakukan kesalahan, langsung yaudah kalau gitu selama 1 bulan tidak boleh makan es krim. Nah, dengan berat hati dia harus menerima konsekuensi, dan kita harus tegas. Tidak boleh ada kasihan, sakno. Tidak, kenapa? Itu sanksi yang kita buat bersama, dan kita harus komitmen dalam menjalankan sanksi tersebut. Yang penting sanksi itu tidak boleh memberatkan, tidak boleh melanggar hak asasi manusia maupun hak asasi anak. Kalau seperti itu ya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Artinya bukan dalam bentuk kekerasan ya sanksinya. Itu. Hanya apa yang terjadi? 1 bulan si adik ini tidak makan es krim, dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi dia, sehingga dia lebih hati-hati. Nah, pada satu waktu juga saat si adik itu ngaji jam 6 sampai jam 8, si kakak lupa dia lagi mainan HP, mainan game. Memang pada saat itu adalah hari libur. Saat itu hari libur sebenarnya. Mungkin karena kelupaan dia main HP, ketahuan sama bundanya, loh mas, mainan HP, adiknya lagi ngaji loh. Oh iya, lupa. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bersihin rumah, nyapu, ngepel, bersihin kamar. Dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga dari dia. Akhirnya apa? Karena ada norma-norma yang kita buat sendiri, yang tujuan untuk kebaikan kita, akhirnya lambat laun anak-anak mengerti kapan saatnya dia menggunakan HP dan kapan saatnya dia harus berhenti. Sehingga yang dulunya dia mungkin bisa sampai malam pakai HP, apalagi pada waktu itu kan sekolahnya daring, ya kan, tidak harus bangun pagi karena usianya pun juga masih belum balik waktu itu, sehingga dia kebablasan, dan kita memang agak kesusahan pada waktu itu untuk merubahnya. Hanya dengan komitmen seperti itu, lambat laun dia sudah mengerti aturan-aturan jam yang harus dilakukan. Dan kita pun sebagai orang tua harus menjadi role model, teladan. Tidak mungkin anak itu akan melakukan norma-norma itu kalau kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan contoh. Ya, ini salah satu tips saja bagaimana caranya kita untuk mengajak anak kita itu tidak ketergantungan dengan gadget atau HP. Artinya apa? Anak ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya orang tua.
tanggung jawab utuh orang tua. Nah, bagaimana dengan orang tua yang sibuk bekerja? Nanti kita bahas lagi. Kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya terkait dengan orang tua yang mungkin waktunya over sehingga anak-anak jarang terpantau. Dan ini pada saat ini kita diskusi sedikit terkait dengan masalah anak yang ketergantungan dengan gadget. Jadi pertama, teman-teman sekalian di rumah, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengukur dulu kualitas kehidupan seorang anak. Ada permasalahan apa di situ? Kalau di saya sih biasanya menggunakan WHOQL untuk mengukur kualitas kehidupannya. Apakah ada masalah sosial, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Dari WHOQL itulah kemudian yang kedua, gali akar permasalahannya. Apa penyebab utamanya? Nah, setelah kita tahu menggali akar permasalahannya, yang ketiga adalah kita melakukan manajemen terapi. Manajemen terapi, setelah itu baru kita mengadakan konseling dan juga forum grup diskusi atau family group terapi. Ini. Dan yang kelima, baru kita membuat komitmen bersama dan kita patuhi bersama. Tentunya memang tidak mudah, dan oleh karena itu bagi teman-teman yang memang ada kesulitan seperti itu, bisa kita bantu untuk melakukan terapi. Memang yang saya terapkan pada saat ini kepada pasien-pasien kita yang ada masalah dengan penggunaan permainan adiksi, baik itu HP maupun sejenisnya, saya lebih sering menggunakan terapi kognitif sehingga akan mengakibatkan perubahan pada behaviornya atau perubahan perilakunya. Jadi saya menggabungkan antara terapi kognitif dan terapi behavior, sehingga harapan kami adalah mereka, pasien-pasien kami itu ada peningkatan kualitas kehidupan dan pulih produktif. Itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Kita bisa bincang-bincang lagi di lain waktu, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.